Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Toto Sugiri. Kita berada di Techniques by Inixindo. Mas Toto, Pak Toto, Bang Toto. Gue manggil nama aja ya, Tok ya. Iyalah, Toto. gua lu aja paling enak. Lalu aja ya. Ini saya sekarang berhadapan dengan Toto Sugiri yang menurut berita kemarin itu legendaris IT gitu ya. Wah, gue jadi bangga banget loh. Kita kan sama-sama alumni Jerman ya, Tok. Iya, benar. Benar. Gue di Kaiserslautern di selatan, lu di Aachen ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Ya. tolong cerita dong, kenapa sih lu mau belajar di Aachen waktu itu? Apa yang membuat lu tuh ke Jerman gitu? Iya, pertama di Jerman kita sekolahnya gratis kan. Gratis. Gretong gitu ya. Gretong. Terus. Ya, terus gua kan dulu pengen sekolah matematik, tapi kan sama babe gua nggak dikasih gitu. Wah. Jadi Kenapa? dipaksa suruh jadi dokter. Oke. Nah, jadi ya daftarlah di Jerman kedokteran tapi pura-pura gitu. Bisa, Udah ya? itu sampai di Jerman gue bilang nggak dapat tempatnya, jadi Pindah ke lain. Iya, nggak boleh masuk matematik. Ya udahlah, saya bilang yang banyak matematiknya gue ambil elektro gitu. Elektro sih. Ya. Ya dulu ada numerus clausus ya kalau nggak salah ya di kedokteran. Gue dapet sih sebetulnya. Oh gitu. Tapi lo aja yang nggak mau. Ngomongin aja babi gue. Dosa lo. Terus menarik sih. Ya. Elektro udah kelar for diplom, bingung lagi kan. Suruh milih apa nih? Ya nyari lagi yang banyak matematiknya, yang banyak logikanya gitu. Ya ambil teknik informatik. Teknik informatik sama sama gue kan? Iya, sama sama gue tuh. Ya. Jadi nggak sengaja lah gitu. Karena seneng matematik, tapi ya begitu udah mau lulus, gue bilang, waduh, gue jadi computer engineer nih. Terus? Gue nggak suka nih kerja di dalam laboratorium designing komputer. Dulu ada temen gue yang bilang gini, Toh, lu sekolah apa? Informatik. Nah, lu ke Indonesia mau kerja di mana? Nggak ada komputer di Indonesia waktu itu, gitu kata. Gitu kan zaman dulu ya. Sama. Gue juga dulu dibilangin sama teman-teman gue yang sama-sama sekolah elektro, lu gila lu milih teknis informatik. Lu nggak dapat kerjaan pulang Indonesia. Ya bodo amat lah, gimana nanti lah. Tapi bener loh, balik ke Indonesia nggak ada yang tahu kan lu sekolah apa? Informatik. Apa? Disangka itu loh, militer tuh apa? Di infanteri gitu ya, infanteri, diploma infanteri ya. Bukan, ini informatik, nggak ada di sini informatik. Iya benar. Kacau banget. Terus gimana Tal? Terus kemana kita? Jadi begitu lulus, gue kagak mau gue kerja jadi computer engineer. Jadi gue langsung kerja jadi programmer aja gitu. Oh, coding. Ya, coding. Apa gitu. itu? Algol, Fortran, COBOL, apa itu? Gua masih pakai Simula. Oh, Simula, ya. Simula. Iya. PL1 juga kan Simula. Iya, PL1 itu. PL1. Oke. Gue tahu semua itu, Tok. Zaman gue juga. Terus akhirnya lu pulang ke Jakarta. Ya, udah itu kan lulus, gua kerja sama buat profesor gua gitu, jadi programmer. Satu hari gue mesti pulang karena ibu gue sakit. Astaga, iya. Jadi ya gue ambil break dulu, gue pulang, ternyata ibu gue sakitnya keras. Jadi ya udah, gue balik ke Jerman, give up everything, udah nemenin ibu gue sampai dia meninggal gitu. Jadi udah nyangkut di Indonesia, udah kadung, ya udahlah gue bilang. Setelah ibu gue meninggal, gue cari kerja di Indonesia, di Jakarta. Lu senang sama makan rendang sayur asem lo, jadi nggak mau balik lagi lo ke Jerman. Kena rendang lo udah. terus ya, mulai di Jakarta. Iya, di Jakarta cari kerja sebagai programmer. Ya kagak ada lah ya bos gitu. Zaman itu tahun 81. Iya, nggak ada. Perusahaan yang punya komputer. Mainframe, bang aja. Belum. Oh, belum juga. Cuma 2 perusahaan yang punya komputer. Gue inget banget tuh. Satu Sudarpo, ya. Satu lagi Tripatra Engineering. Tripatra, oke.
Jadi gue akhirnya kerja di Tripatra Engineering. Tripatra, Jadi oke. programmer. Programmer lagi. Iya. Ngobol, enggak? Enggak, itu zaman masih cuman pakai basic. Oh, basic malah. Nah, komputer yang dikasih ke gua itu HP yang kayak kalkulator yang screen-nya cuma satu baris. Terus nggak ada storage kan? Nggak ada, yang ya, ada ya, cuma ya, ya. tape doang. Disimpan dalam kaset. tape, kaset ya, pakai lock driver itu ya, di bolong-bolongin gitu ya. Nggak tape ini Tape kaset aja. kayak kaset. Oh, tape kaset biasa. Iya. Iya. Mirip Atari dulu ya, ada Atari. Iya benar. Terus gimana? Terus seru banget nih. Terus lu kemana lagi? Ya udah setahun lah di situ, nggak sampai setahun. Mulai bosen gua karena kurang kerjaannya di situ. Ya, jadi challenge-nya keliling kurang. lah. Ya. Challenge-nya kurang lah, keliling ke tiap engineer bisa. Gue bisa bikinin software apa dari yang nyangkut kerjaan lo gitu ya nggak. Bikin lah kayak short circuit calculation atau pipeline thermal expansion gitu. Kalau ada pipeline dilewatin sama gas panas, gas ini expansionnya kayak apa gitu. Berubah koordinatnya kayak apa gitu. Tapi lama-lama bosen gitu. Bosen juga. Kurang challenge lah ya. Kurang challenge. Karena itu kan lebih banyak engineering company ya. Terus teman gue yang dulu dari Berlin ngajakin gue kerja gitu. Kok gue bikin software company nih katanya. Lu ikut gue aja kerja bikin software buat UNDP kalau salah bikin. Siapa tuh si Bing ya? Bukan si Kong. Oke. Tan Kyong atau apa itu. Itu senior gua gitu. Iya. Terus? Ikut lo ya. Gua ikut sama dia, terus pertama dapat proyek dari UNDP di Irian gitu. Wih, coba. Bikin software buat ngasih kredit ke mana nelayan gitu di Irian. Oh, oke. Udah itu gua kelar itu di-assign ke satu perusahaan bikin accounting software, account receivable segala macam. Perusahaan itu punya Pak Kwi Kian Gi, cicilan TV gitu. Nah itu gue belajar mesti handling dengan bikin balance sheet, income statement segala macam ya. Gue kagak ngerti bos. Ya kayak namanya pembukuan tuh. Akuntansi. Iya akuntansi kan, struggling lah. Tapi kebayang nggak dulu bikin software, nggak ada database. Programming language-nya basic. Yang ada cuma flat file sama direct file gitu. Jadi mesti bikin rutin sendiri buat sorting, finding record, segala macam. Berjuang lah tuh ya. Berjuang lah. Ya, sampai itu jadi itu akhirnya more or less gue belajar bahwa oh ya kira-kira accounting ini kayak gini ya, padahal bayangannya engineer aja gitu, cuman kantong kiri pintar kantong kanan gitu. Tapi, nah it was a big learning for me. Yang gue belajar di situ adalah ya kalau lu mau belajar dan mau kerja keras, ujungnya pasti jadilah gitu bisa. Ya, jadi artinya guts-nya jadi ada lah pokoknya. Ya, yang penting gue mau belajar terus mau kerja keras lah gitu. Jadi satu hari gue dipaksa sama family gue, my uncle, my father juga bapak gue yang basically banker kan, mereka pegang Bank Bali kan, untuk masuk di bank gitu, untuk set up IT-nya di sana. Dari nggak mau, akhirnya dibujuk-bujukin mau dibeliin komputer gede yang pakai database, gue mau. mainan baru gitu ya. Mainan baru gitu. Terus. Jadi ya gue setup IT-nya di Bank Bali dulu. Dari nggak ada komputer, mulai pakai PC 1, terus akhirnya beli mesin HP 3.000. Impian gue tuh mesin yang ada database-nya gitu. Bikinlah software. Akhirnya lu bisa nyimpen data ya, akhirnya ya. Akhirnya bisa nyimpen data, nggak usah pakai rutin lagi. Pakai indeks cetret. Manipulasi sendiri ya. Terus gimana? Ya, at the end gue spend sekitar 6 tahun lah di sana. Sistem udah jadi berjalan. Ya gue nggak betah lagi gitu karena
Gua di bank nggak boleh gondrong, mesti pakai dasi, sesak napas gitu ya. Dan Pantangan banyak semua tuh ya, pantangan semua, nggak boleh gondrong, nggak boleh rokok, pantangan semua. Dan terlalu banyak politik lah, apalagi perusahaan keluarga gitu, capek deh gitu. Itu Ya. benar Jadi itu. naluri gua tuh bilang, kok lu nggak happy lah di situ. You don't want to spend your life over here. Ya. Jadi habis 6 tahun gue decide untuk berhenti. Nggak dikasih sih, tapi ya akhirnya dimusuhin karena maksa gitu. dianggap deserter, memberontak gitu. Tapi lu belajar banyak di situ ya, digembleng sebetulnya tuh ya, akuntansi, pembukuan, jadi ngerti profit apa namanya balance sheet gitu ya. Itu kan sebetulnya modal buat kita semua yang mau jadi entrepreneur kan. Kalau lu nggak punya basic akuntansi gitu, gimana caranya ngerti laba rugi coba, ya kan? Betul. Nah, jadi itu gemblengan yang istimewa sebetulnya, lu nggak usah sekolah tapi langsung operasional ya. Banget. Jadi gua kan terpaksa mesti ngerti semua proses yang ada di bank gitu. Ya, dari mulai nasabah narik duit di teller sampai itu keluar masuk ke accounting, masuk ke ujung sana ya. Jadi kepaksa mesti belajar. Kalau enggak programnya nggak jadi gitu. Ya kan? Terus kepaksa juga mesti belajar how to implement this untuk training orang-orang lalu merubah prosesnya di dalamnya. User ya. Itu jadi is a big learning lah sebetulnya. Ya. Jadi waktu gua decide untuk keluar udah nggak tahan lagi karena gua nggak happy gitu ya. Ajak teman-teman, ya udah kita bikin Sigma aja gitu, bikin satu company namanya Sigma gitu. Sigma. Nah, itu lahir Sigma ya di lahir Sigma 89. Di mana dulu kantornya di Jalan Bendungan apa? Hilir mulainya, pavilion ya, Bang. Di Ben Hill, Bos. Terus pindah ke mana tuh yang gue pernah kesana juga itu, mana tuh jalan apa? Rempoa. Belum. Oh, belum. Pindah ke Kebayoran Lama dulu, nyewa rumah. Oke, Kebayoran Lama. Jadi waktu itu ada yang waktu gua bikin company itu ya beberapa anak buah gua ikut keluar gitu. Di Bank Bali. Iya. Jadi gua cuman sambil guyonan tapi rada serius, gua bilang ya udahlah, gua kalau orang lain dari keluarga bikin usaha, gue pengen bikin keluarga dari usaha gitu. Weh, keren banget. Bukan nepotisme lagi itu namanya. Apa nggak tahu ada anti nepotisme. Terus. Mungkin karena dulu kita kelamaan di Jerman ya, Fik ya. Banyak belajar sebagai mahasiswa kan banyak diskusi tentang lebih idealisme lah. Idealis itu yang benar kan? Yang terjadi begitu, tapi akhirnya penuh dengan kekecewaan juga toh, karena kita idealis, kita perjuangkan idealis itu ternyata nggak nyambung di sini kan? Nggak nyambung banget. Iya, itu jadi frustrasi berat, gue inget banget dah zaman itu dah. Benar. Jadi at one time tuh waktu gue masih di bank tuh pangkat gue udah tinggi, udah hampir jadi direktur tuh gue udah resah aja gitu. Jadi keluarlah komen-komen yang nyeleneh gitu, yang bikin orang-orang tua kaget gitu. Panas ya. Kayak jadi seperti ya enak deh kita yang darah biru cepet naik pangkatnya gitu. Yang pegawai yang dari dulu cuman ngitungin cek segitu aja. Ya kayak gitu. Jadi bikin panas ini aja ya. Panas lidah kita jadi panas ya. Iya. Oke. Terus lu bikin Sigma udah bagus tuh ya. Itu Sigma ya, at least gue enjoy ya dengan segala keberadaan. Tunggu dulu, Indonet kapan lu buatnya? Setelah Sigma atau sebelum? Setelah Sigma, Bos. Oh, setelah Sigma. Jadi tahun Indonet tuh temen gue Sanjaya, lu inget nggak? Sanjaya tahu Australia. IBM dulu, dari IBM dulu. Iya. Dia datang sama gue tahun 94. Kok gue pengen bikin ISP gitu. Apa tuh ISP, San? Gue bilang. Binatang apa ya? Internet tuh. Ya. Gue waktu kuliah gue cuma taunya SKDP, gue bilang. Packet Switching Network. Itu berapa? 19.200 bit per second itu. Aduh. Betul. ARPA Network dulu tuh. Iya, SKDP ya. Nah, terus. Gue bilang,
ya gunanya buat apa ya San? Ya bagus nih buat pendidikan. Sanjaya kan bapaknya profesor, ibunya juga dosen kan. Iya. Oh gitu ya, gue bilang. Ya, bagus dong, gue bilang. Ya udahlah, gue mau gitu. By the way, lu kenapa datang sama gue? Ini menarik lu. Iya. Kan Jodoh tuh, konsultan di jodoh. gue bilang lu kan konsultan di Bank Bali. Kenapa lu nggak datang sama cousin gue aja si Rudy Ramli? Enggak tuh katanya, gue tanya istri gue disuruh ketemu lu aja kata. Mantap. Jadi akhirnya dibikin. Ya. Jadi Sanjaya bikin, gue jadi partnernya. Gue jadi pelanggan pertama tuh, salah satu pelanggan pertama dari Indonet tuh. Iya, dari Rawamangun tuh, dari rumahnya orang tuanya Sanjaya. Gue dikasih IP address 64 tau nggak waktu itu. Wah, masih diobral waktu itu ya. Diobral ya. Iya, 64 IP address legitimate lagi. Keren. Terus gimana, Toh? Jadi pencetus ide dan pendiri itu Sanjaya, bukan gua. Jadi kalau di media dibilang tokoh pendiri, bukan. Gua supporter. Co-founder. Ya. Sanjaya masih di Australia kan? Dia masih di masih my partner. Keren. Masih di Brisbane. Apa di mana? Ya, di Brisbane. Ya. Aku pernah ketemu dia kok di Brisbane itu. Di kantornya dia. Keren. Dia mewakili Asia Pasifik atau apa gitu ya? Di APNIC dia. APNIC, betul. APNIC, Asia Pasifik, NIC ya? Iya. Oke. Lanjut. Gitu. Terus habis itu Sigma berkembang besar. Menarik sih, dari cuman di pavilion 8 orang, terus ya yang penting semangat juang dan mau kerja keras lah ya. Kita mungkin lucky lah karena kita punya knowledge sama skillnya. In the right time lah ya. The right time lah, jadi artinya banking industri lagi booming, habis Pakto banyak bank baru dibuka ya kan. Betul. Jadi butuh lah yang namanya IT. Orang-orang kayak si Toto nih yang ngerti banking dan ngerti software. Gitu ya, ngerti banking, ngerti komputer ya, ngerti iya, akuntansi. Bener, gitu. Nah, terus lu bikin Bali Camp-nya kapan? Bali Camp? Itu udah Sigmanya growing, udah bisa bikin gedung sendiri di Rempoa segala macam. Rempoa ya, Jalan Rempoa gue ingat ya. Muncullah krisis tahun 97 98. Oke, krisis ya, 97 moneter. Udah deh, kita punya krisis keuangan kan, banyak bank banget ditutup ya. Betul. Dan semua orang susah lah kasarnya. Iya, lu bayangin aja dolarnya tadinya 2.500 terus jadi 18.000 gitu, gimana bayarnya gila, kan? gitu ya. Kan? Gue beruntung karena gue nggak pernah mau utang. Ya. Satu, nggak pernah mau punya utang, ya kita sering nabung dolar karena takut kita nggak bisa bayar kalau kita mesti bayar mesin IBM segala macam. Nah, jadi kita beruntung. Jadi kita nggak terlalu impacted, walaupun 98 itu zero bisnis lah. Ya. Sama kayak sekarang pandemi ini. Bukan zero sih, mungkin mendekati zero kalau zaman pandemi. Benar. Terus. Jadi udah 98 gitu, gue lihat ini kalau kayak gini terus capek juga ya ngelihatnya, orang semua pada ngeluh segala macem. Udahlah, bikin sesuatu lah. Nah, ya pokoknya ini deh, gue bikin data center deh, gue bilang. Kasihan nih bank-bank klien gue yang masih survive, mesti cut cost gitu. Jadi gue datang sama bank, klien-klien gue, dia bilang, lu punya ongkos running data center lu 24 hours, 7 days, berapa sih? Lu potong dah 30%, kasih gue yang kerjain. Gitu. Oke. Ya, gue set up data center kecil gitu, praktis kan? Praktis. Ya? Benar, jadi itu satu inisiatif, bikin data center, manage services dan ininya. Satu lagi, gue sebel banget loh, programmer gue hilang 30 orang pergi migrate ke Singapura. Buset. Ya. Wah, gue bilang, udahlah, gue pergi ke Bali cari tempat aman gitu. Iya. Iya kan? Betul. Ke Bali, lihat-lihat, belilah tanah, di situ muncul idenya, gue bilang udah deh, gue bikin Bali Camp deh. Programmer gue pindahin ke Bali semua deh. Iya. Nah, daripada diam-diam gue kumpulin programmer, gue bilang gue cari order dah di luar negeri deh. Dengan ini
dengan ini programmer gue akan nggak ketinggalan ilmunya, karena dengan di-challenge dengan kerjaan dari luar, dikasih kerjaan dari luar, ilmunya up to date terus kan. Tapi kompetitor lo kan orang India tuh, toh banyak banget Betul, India yang begitu. betul, Itu betul. gimana? Gue bilang, gue sama India kan mestinya ya Sama-sama masa geleng lah ya. Ya. masa kalah sih, gue bilang ya. Terus Oh, kita bisa. kedua gue bilang gue punya Bali nih, India punya Mumbai. Oke lah gue bilang. Bagusan Bali dong, ya kan? Nah, waktu itu kan lagi rame-ramenya di software ini, Vic, inget nggak? Dari waterfall type of development masuk ke cyclic development yang rapid development. Oh, iya, repetition. Iya kan? Ya. Bener kan? Mulai berubah metode kan? komputasi. Iya. Jadi gue bikin Bali Camp itu gue desain kayak resort. Tapi tempat untuk kolaborasi untuk software development. Oke. Jadi satu project satu villa gitu. Gila. Satu project satu villa. Jadi cara jualan gua ke villa itu ya. Ke Kanada, ke US gitu, ke waktu itu sama partner gua. Gua undang dulu ke Bali, Ya. Gua undang dulu ke Bali. Lu kasih angin sorga dulu ya di Bali ya. Begitu habis dari Bali, dia bilang, waduh, gua cariin proyek ya supaya gua bisa spend waktu di sini. Nah sih. Kena dia tuh ya. Menang gua sama Mumbai. Coba lu mau spend waktu di Mumbai atau di Bali, gue bilang. Untuk Mumbai kering begitu, Mumbai nggak ada apa-apanya. Iya, keren. Mumbai itu isinya manusia semua toh. Lu bayangin aja. Iya benar kan. Dan bangsa kita kan memang nggak sedisiplin India lah ya. Gua tahun 93 tuh gua ke India. Gue beli satu software company di Hyderabad. Hyderabad masih kampung banget loh. Hyderabad. Ya. Mau minum bir aja mesti pakai permit. Serius. Terus. Gue dulu sebelum krisis gue masih offshore kerjaan ke India gitu. Abis krisis gue nggak nyanggup bayar dolar. Iya. Jadi sempat offshore. punya pengalaman sama orang-orang India itu ya? Punya lama. Oke. Jadi itu kita belajar banyak juga dong dari situ. Mereka memang punya kelebihan di disiplin yang benar itu. Jadi mereka itu kerjanya lebih terstruktur, lebih sistematis ya. Kita ini terlalu santai atau gimana ya? Nyaman gitu, cari yang nyamannya aja gitu ya. Mereka enggak. Mereka bisa analisa, mereka bisa betul. Gue juga pernah sih berhadapan sama mereka sih. Ya. Betul. Jadi gue analisa bedanya apa sih sama kita gitu ya. Satu mereka lebih disiplin, ya satu itu ya. Tapi ya kaku kan. Kaku. Nah kita karena bangsa kita saking kreatifnya ya disiplinnya dodol gitu. Lu nggak bisa dapat semua toh. Lu pilih salah satu. Lu mau disiplin atau mau kreativitas gitu ya. Nggak bisa dapat dua-duanya. Jadi di situ gue belajar banyak bahwa gue bilang kalau orang India tuh waktu kita review software gitu, dia tuh nyatet bos. Nyatet. Habis kelar dia langsung kerjain tuh. Presentasi dulu bahkan biasanya. Kalau anak-anak kita dia dengerin nyatet kagak, nanti udah itu dia lupa. Dia kerjain separuh, sisanya lupa. budaya toh. Budaya itu. Gue juga ngalamin hal yang sama sih, emang parah juga sih. Iya. Oke. Lalu. Jadi yang cyclic development cycle itu cocok bangsa kita. Secara kolaboratif ya nongkrong di situ, interaksi. Ya. Ramah ya. Benar. Ya itulah balik kayak begitu. Iya. Oke. Gue pikir sesimpel itu idenya. Tapi gue nggak nyangka waktu gue launching itu, kita udah ada beberapa project lah. Waktu launching itu gaungnya gede banget gitu, sampai CNBC, NPR, media dari luar negeri itu pada datang semua ke Bali. Pastilah, Bali gitu loh. Disebutlah Silicon Valley-nya Bali gitu. Gue bilang ada. Gue mah cuma mengumpulin programmer.
Tapi keren. Oke. Terus Ya, kita the data center itu based data on needs center. ya kita, karena Ya. intensi gue mau bantu supaya lebih inilah, supaya mereka survive lah klien gue. Ya, Tapi jadi nggak sadar bahwa itu getting bigger and bigger ya. Ya. Keren. Jadi DCI itu data center Indonesia yang sekarang ini lu pegang ya. Udah masuk ke pasar bursa segala macam ya kemarin. Ya data center Indonesia sih ya lu tau lah, gue pensiun dari Sigma, dari Telkom sebagai engineer, ya gatel juga ngelihat data center kok nggak ada yang bagus ya. Gue pengen bikin yang tier 4 deh, yang pertama di Asia Tenggara gitu. Iya, itu gila, investasi gede banget toh. Iya, gue pikir gue sebel gitu, karena kalau perusahaan asing suruh data center di Indonesia, alasannya nggak ada data center yang qualified gitu, ngajar gitu lah. Iya. Kita bikinlah satu gitu. Iya. Di daerah mana itu toh, San? Di Cibitung, di Cibitung, Bekasi, ya? di Industrial Estate. Nah, apa namanya, nggak terlalu jauh juga ya dari rumah kita ya? Enggak sih, Cibitung mestinya. nggak jauh ya? Ya. Oke. Tok, mungkin sedikit lagi ya tentang faktor, kan masuk ke edukasi lah ya. Kita udah lihat pengalaman lo yang begitu banyak gitu. Sekarang kayaknya tuh dunia IT tuh udah ada di genggamannya Toto Sugiri gitu ya. Jadi kita minta, gue pengen, ya itu ada faktor-faktor yang inilah menunjang gitu ya. Tapi gini, di literasi digital ini untuk edukasi, faktor mana nih yang penting nanti? Apakah produktivitas karyawan, apakah customer experience, apakah mobility, atau data driven performance yang dibilang katanya big data analysis? Kira-kira kemana arah literasi transformasi digital di Indonesia ini untuk pendidikan? Kemana toh? Menurut lo gimana? Faktornya banyak ya, Vic ya. Banyak, karena kalau kita ngomong kalau mau sampai ke bisa generate successful technopreneur gitu ya, dari fondasinya dulu, satu entrepreneurship-nya dulu ya. Entrepreneurship, oke. Itu dibina dulu. Itunya yang harus dibina dulu menurut gua, karena artinya selalu kan mulainya dengan teknologi is the skill that we have to acquire. Tapi untuk bisa mengeluarkan manfaat untuk a bigger community gitu. Nah itu fondasinya itu dulu dari ininya. Jadi without the clear manfaat gitu, pasti bisnis modelnya nggak jalan. Ya. Nah sesudah itu ya faktor, karena dari situ juga kenapa yang namanya UX penting gitu, supaya manfaatnya kepake gitu, supaya gampang dimengerti dan mudah dipakainya gitu. Ya kan? Jadi yang logic behind-nya is just suatu hal yang memang yang rutin lah dari sisi programming. Tapi UX-nya itu penting banget gitu. UX, ya. Nah, UX ini tentunya sekarang sudah disadari lah. Baik itu customer experience atau user experience gitu. Tapi ada juga yang namanya otomatisasi gitu ya. Untuk orang sekarang buzzword-nya itu revolusi industri 4.0. Itu di mana-mana didengungkan gitu. Bahkan oleh orang-orang yang juga nggak ngerti apa itu IR4 itu loh. Nah, menurut lo gimana? Edukasi kita mengarah ke sana, tapi gimana caranya supaya betul-betul bisa terarah gitu, tercapai lah apa yang kita mau gitu ya. Betul. Kalau ya kita ngomong ya yang disebut IoT and then artificial intelligence on the back, ya kan sebetulnya kalau kita lihat IoT kan itu kan sebetulnya yang namanya SCADA over the broadband kan. Iya, dulu kan tertutup dia. Dulu cuman tergantung manufakturnya aja. Dia nggak bisa komunikasi dengan yang lain gitu. Kalau sekarang kan over internet gitu ya, SCADA-nya over internet. Exactly. It's a SCADA over the internet. Jadi sure itu satu hal yang memang yang bisa bikin industri itu scalable, consistent quality segala macam ya, artinya
nggak pakai itu susah gitu ya. Termasuk banking juga dong, termasuk banking industri juga ya. Even termasuk banking. Ya. Gue di data center itu kita intensively pakai itu IoT and AI untuk manage our operation. Nah, berarti kita arahkan dong edukasi kita ke sana gitu, Pak Toto. Gimana, Toto? Betul, ya? betul. Jadi yang dulu dianggap enteng, kalau zaman kita di Jerman, programming buat PLC ya namanya ya. Itu low level programming. Iya benar. Lu berhadapan dengan mesin ya. Iya benar. Register 1 ke register 2, terus multiplikasi ini dengan ini ya. Terus shifting, itu gila bahasa mesin tuh, toh. Iya. Tapi it's fun ya. Gitu. Itu harus dipelajari kita juga ya. Betul, karena itu kan gerak semua. Farming, industri, agriculture, kalau nggak pakai itu ke depan kita nggak akan nggak bisa. Ya. Nah, berarti kita juga SDM kita juga harus dididik karena kalau nggak lu tergantung sama orang asing lagi nanti. Ya. Pasti, ya, nah, betul. Jadi dengan adanya Arduino, ESP32 atau apa itu microcontroller yang ada sekarang di pasaran, lu mesti tahu dong gimana how to handle that kind of things ya. Betul. Gitu ya. Nah, itu barangkali yang mesti disadari oleh industri, oleh dunia pendidikan juga barangkali ya, supaya persiapkan dong ke arah sana. Ya. Kita kan sering dengar SMK yang yang langsung praktek gitu ya. Kenapa nggak diarahkan ke sana aja gitu ininya arahnya gitu. Ya kan, Tok? Ya, betul. Dan kita mulai lakukan itu sekarang dari DCI ya. Kalau dulu kita nggak ada otomasi, nggak ada AI, untuk yang mesti standby 24 hours 7 days di data center, in case of ada masalah segala macam, itu engineer. Ya. Nah, after kita implement yang namanya IoT segala macam, BMS plus AI di belakangnya, kita sekarang bisa employ lulusan SMK to become our technician. Yang fixing the problem atau ininya. Jadi dia dipandu oleh si mesin tadi, ya kan? Betul, oleh AI-nya giving tadi. Instruction to this, ini kalau nah, itunya yang impact-nya tuh bukan main. Jadi kalau enggak, gue butuh di data center ini ratusan orang. Itu dia. Dengan kapasitasnya sekarang kita 37 megawatt IT load-nya, kita akan grow sampai 300 megawatt ya di lokasi itu. Itu banyak banget. Tapi on top of it, per orang ini kita targetkan bisa handle minimum 2 megawatt IT load. Artinya 1000 rak ya. Oke. 1000 rak komputer per head count. 1000 rak komputer. Gue bisa bayangin dulu. Gue bayangin dulu tuh 1000 rak komputer. Kayak buku aja. Buku gue di belakang ada ribuan nggak? Ini server yang ribuan. Ya, 1000 rak jadi ekuivalen antara 40 sampai 60 ribu server. Wish. Astaga. Gue mikirnya aja udah pusing gue. Itu kalau nggak ada otomatisasi udah kaput ya. Kaput. Ya udah. Yang menarik kan impact-nya. Kalau satu orang bisa handle 1000 rak, artinya kita juga kontribusi dia itu double, triple daripada orang lain. Kita bisa bayar dia juga dengan compensation yang gede gitu. Productivity-nya naik kan? Naik jauh. Ya. Jadi emang sekarang segala sesuatunya ya harus kita ikuti ya dengan otomatisasi tadi, artificial intelligence mau nggak mau kita mesti machine learning gitu ya. Lalu kemudian yang lainnya ya customer experience seperti yang tadi gitu ya, Tok ya. Jadi tugas kita banyak nih, Tok, di edukasi. Kan lu tahu sendiri gue bergerak di bidang training gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita prihatin juga dengan hasil lulusan karena dia nggak match dengan industri ya. Lu udah lulus, udah dapet ijazah, begitu mau masuk cari kerjaan nggak dapet. Nah, di lain sisi industri juga nyari nggak dapet. Kok sama-sama nyari tapi nggak dapet gitu ya. Terus ada istilah link and match segala macam. Tapi sampai sekarang belum terjawab gitu ya. Nah, itu masih jadi PR kita semua barangkali. Betul. Oke, Tok, kita udah lama loh ngobrol, nggak kerasa ya.
Oh iya. Udah kerasa lu mungkin ada Oke. jadwal lagi nanti kita Iya. udah bisa disambung lain kali ya yang lebih Sure. kita Senang banget sama bisa teman. diskusi. Ada teman diskusi juga nih, Ada seru. temen nostalgia juga lo ya. Nah, Iya. Kapan ngeband lagi, Vic? ngeband. Lebih lu mau nyanyi. Gue mau ini dong, mau ngajak siapa? Saudara lo tuh main band. Siapa tuh? Abdi? Iya. Boleh. Ajak ya. Dia kan pemain gitar handal tuh. Nanti Phoenix itu mau bikin pesta gitu, party gitu, ikut ya. Boleh nanti gue ngomong sama dia. Ngomong tolong ya. Dia ngajak Sugeng sekalian nggak? Boleh, siapa aja. Gue sih mau. Lu bilang gue sama DSS nanti. DSS itu adik gue. Oh, oke. DSS ya. Boleh. Bicara agak melenceng dari teknik sih nggak apa-apa ya seperti gitu ya. Oke. Toh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ngobrolnya. Gue sangat terkesan, terus terang aja. Gue udah lama berteman sama lo dan kalau gue bilang salah satu idola nggak bagus juga ya. Nanti lu janganlah gitu kan lu pasti bilang gitu kan. Tapi gue bangga ada alumni Jerman. Kita tuh PAJ ikut dong aktivitas PAJ supaya lebih lagi lebih disupport lagi gitu ya. Ya, boleh. Para alumni Jerman banyak tuh. Iya, udah banyak. Sekarang Jerman menarik lagi. Gue nggak tahu kenapa sekarang yang sekolah di Jerman tuh dari Indonesia banyak lagi loh. Banyak lagi ya. Udah sempet turun kan. Ya. Oke deh. Jadi kita kita lihat perkembangan ke depan dengan optimis walaupun pandemi begini ya. Kita terus jalan ya. Nggak ada tidurnya ya. Terus nggak ada. Kecuali dipaksa tidur. Salam kompeten.